warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Miranda dengan NIM 2072129 dari kelas Tadris Biologi 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada hewan. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada hewan. Sebelum kita lanjut ke selanjutnya, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih sistem pencernaan pada hewan itu. Jadi, sistem pencernaan pada hewan ialah proses yang dilakukan oleh organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi untuk hewan itu kembali. Fungsi dari sistem pencernaan pada hewan. Baik teman-teman semua, jadi sistem pencernaan pada hewan memiliki 4 fungsi utama, yaitu menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh, yang kedua yaitu menyerap nutrisi, yang ketiga memasok nutrisi dan energi bagi tubuh, dan yang keempat yaitu membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Yaitu tahap-tahap utama mengelola makanan. Nah, di tahap pengelolaan makanan ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu igesti, kedua digesti, ketiga absorpsi, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu eliminasi. Nah, mari kita uraikan kembali dari yang keempat-empat ini. Yang pertama yaitu igesti. Apa sih igesti itu? Nah, jadi igesti adalah suatu tindakan makan makanan dapat ditelan dalam banyak bentuk, bisa dalam bentuk cair ataupun bentuk padat. Yang kedua yaitu digesti. Digesti yaitu pencernaan yang dipecah menjadi 2 molekul yang cukup kecil untuk diserap tubuh. Dan yang ketiga yaitu absorpsi. Pada tahap ini sel-sel menyerap molekul-molekul kecil seperti asam amino dan gula sederhana. Dan yang terakhir yaitu eliminasi. Nah, di eliminasi ini merupakan tahap penyelesaian di mana material yang sudah tidak tercerna dikeluarkan dari sistem pencernaan pada tubuh hewan. Mengenal tahap-tahap pengelolaan makanan pada hewan, selanjutnya kita membahas mengenai organ penyusun sistem pencernaan pada hewan. Nah, teman-teman semua, di sini untuk organ penyusun ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem pencernaan hewan avertebrata dan secara vertebrata. Nah, untuk kita bahas yang pertama yaitu sistem pencernaan hewan secara avertebrata. Ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu porifera, merupakan hewan pemakan suspensi yang memakan makanan yang telah terlarut dalam air. Yang kedua yaitu koletera. Tak jauh berbeda dengan porifera, pencernaan pada koletera berlangsung secara ekstraseluler dan intraseluler. Nah, yang ketiga yaitu vermes atau cacing pipih, memiliki sistem pencernaan yang paling sederhana dibandingkan cacing yang lainnya. Dan yang keempat yaitu moluska. Moluska ini sudah memiliki sistem pencernaan yang lengkap, terdiri dari mulut, lambung, usus dan anus. Yang kelima yaitu arthropoda. Pencernaan pada arthropoda terjadi secara ekstraseluler, merupakan sistem pencernaan yang lengkap. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu echinodermata. Filum ini memiliki sistem yang lengkap seperti pada moluska. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengenal sistem pencernaan pada hewan secara avertebrata, lalu kita mengenal kembali sistem pencernaan hewan secara vertebrata. Apa sih sistem pencernaan hewan secara vertebrata itu? Jadi, sistem pencernaan hewan secara vertebrata yaitu organ pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Di sini saya contohkan yang pertama yaitu ikan atau sering kita kenal dengan Pisces. Nah, saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut, dan di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah dan lidah pada dasar mulut yang tidak digerakkan dan banyak menghasilkan lendir.
Yang kedua itu contohnya katak atau amfibi. Ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu rongga mulut. Terdapat gigi-gigi yang berbentuk kerucut untuk memegang mangsa, lidah untuk mengangkat, untuk membantu proses menelan. Yang kedua yaitu esofagus, yaitu saluran pendek penghubung rongga mulut dan lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Apa sih lambung itu? Lambung itu berbentuk kantung. Nah, yang keempat yaitu usus. Dibedakan antara usus halus dan usus tebal. Dan yang kelima yaitu kloaka, merupakan muara tiga saluran antara saluran pencernaan, reproduksi, dan urin. Baik semuanya, teman-teman semua, itulah paparan materi dari saya mengenai sistem pencernaan pada hewan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.